Ya, baik. Kita mulai ya. Saudara, kemarin saya sempat olahraga pagi di PTC bertiga dengan istri saya dan dengan Toto. Waktu kami sedang berjalan, tiba-tiba ada orang lari nyusul kita. Ya, nyusul kita bertiga, dia lari. Dan dia pakai kaos. Di belakangnya, di punggungnya itu ada satu tulisan yang menarik. Ditulis di sana di kaosnya, stop thinking, stop thinking, start running. Ya, tulisannya begitu. Ya. Nah, saya mau pakai statement ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tapi saya balik. Ya, sekarang saya balik. Jadi, stop running, start thinking. Ya, stop acting, stop doing anything, start listening. Ya, kita mau mulai. Banyak orang berpikir, saudara, kalau orang Tuhan beserta dengan kita, kalau orang tinggal di dalam kehendak Tuhan, maka hidupnya akan lebih tenang. Sedikit sekali masalah, ya, atau bahkan tidak ada masalah, diberkati Tuhan. Pertanyaannya, betul atau tidak? Saya ulangi. Apakah kalau kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, apakah kalau kita mengasihi Tuhan, apakah hidup kita akan jadi lebih diberkati, lebih tenang, dan tidak ada masalah? Stop, jangan jawab dulu ya. Kita akan lihat apa kata Alkitab. Coba saudara perhatikan hidup nabi-nabi, hakim-hakim yang ada di perjanjian lama. Coba saudara perhatikan hidup murid-murid Tuhan Yesus di perjanjian baru. Coba saudara perhatikan hidup Yesus sendiri. Apakah hidup mereka tenang, jauh dari masalah, diberkati Tuhan, atau sebaliknya? Bagaimana? Padahal mereka hidup sesuai firman Tuhan. Mereka hidup dalam rencana Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan. Tetapi masalah tidak pernah berhenti dari kehidupan mereka. Jadi kalau hidup kita tenang-tenang, kalau hidup kita aman-aman, tidak ada masalah, apa artinya? Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan menderita aniaya. Saya akan bacakan ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Firman Tuhan yang bilang, setiap orang yang mau beribadah, mereka akan menderita aniaya. Jadi mereka orang yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Bukan orang yang suka ke gereja saja, bukan orang yang rajin ke gereja. Ya, apakah iblis menurut saudara takut sama orang yang suka ke gereja, yang rajin ke gereja? Kalau kita ke gereja, bisa ya, bisa tidak jawabannya ya. Bisa takut, bisa tidak, tergantung. Kita ke gereja ngapain? Kalau kita ke gereja hanya main game, karena ya hari Minggu kalau nggak ke gereja nanti ditelepon, ditanya, ya akhirnya kita ke gereja. Di gereja kita main game, di gereja kita ngantuk-ngantuk tidur, nggak memperhatikan firman Tuhan, memuji nggak sungguh-sungguh. Kalau kita di sana hanya lihat-lihat WA, iblis tidak akan takut dan tidak akan keberatan saudara ke gereja. Bahkan disuruh ke gereja terus. Supaya apa? Supaya saudara merasa jadi orang yang rohani. Padahal rohana. Ya. Jadi iblis tidak takut sama orang yang ke gereja. Kalau saudara sakit hati,
dendam, benci, hidup dalam dosa, ke gereja, dan tidak mengalami perubahan hidup, benci tetap benci, sakit hati tetap sakit hati, dosa tetap dosa, iblis sama sekali tidak keberatan dan tidak takut. Ya, coba saudara pikir ya, iblis itu musuhnya Tuhan, lawannya Tuhan. Alkitab berkata dia bapak segala dusta, pencuri, pembunuh, pembinasa. Nah, kalau ada orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus dan mau melayani Tuhan, mau memberitakan kabar baik, melakukan kehendak Tuhan, apakah kira-kira dia diam saja? Tidak mungkin. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menganiaya, untuk menghalangi, untuk mengganggu fokus kita, mengalihkan perhatian kita dengan berbagai macam cara. Dia akan usahakan, dia akan menjauhkan kita dari kehendak dan rencana Tuhan. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, ya, waktu Tuhan Yesus jadi manusia, iblis tahu atau tidak? Tahu. Iblis ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi dia tahu persis Yesus yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan yang telah mengosongkan dirinya betul-betul kosong, jadi sama persis 100% manusia, sama dengan saudara dan saya. Bedanya apa? Satu hanya bedanya, Yesus tidak dikandung dalam dosa. Karena benihnya bukan datang dari manusia berdosa, benihnya datang dari Roh Kudus. Tetapi semuanya yang lain persis sama seperti kita. Pertanyaannya, kenapa dia harus jadi manusia sama seperti kita? Dia jadi manusia sama seperti kita supaya dia bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, iblis ketika melihat Tuhan jadi manusia, dia tidak takut kalau Tuhan Yesus bawa keilahiannya, bawa ketuhanannya sedikit saja, iblis tidak mungkin berani mencobai Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus manusia 100%, saudara bisa lihat dia mencobai Yesus sampai 3 kali setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Jadi kalau Yesus saja, Tuhan yang mengosongkan dirinya jadi manusia, dicobai oleh iblis. Kira-kira kita manusia, ya, apakah tidak dicobai? Bayangkan, Yesus waktu dia lahir, apa yang dilakukan iblis? Dia coba bunuh bayi Yesus lewat tangan Herodes. Waktu dia hidup, dia pakai ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk menjebak dia, untuk menteror, mengganggu, ya. Dan akhirnya mereka berhasil pakai muridnya Yudas Iskariot. Akhirnya Yesus ditangkap dan dia pakai tangan Herodes untuk untuk menyalibkan Yesus. Jadi saudara bisa lihat, Yesus saja yang jadi manusia diteror habis-habisan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir tidak ada aniaya. Setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Matius 10 menulis bahwa seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya. Kalau gurunya dianiaya, kita pengikut Kristus yang sejati pasti akan mengalami aniaya.
Kalau kita aman-aman saja, justru aneh. Ya, justru aneh kalau kita aman-aman saja. Orang-orang yang tidak percaya, Alkitab berkata, dipakai setan untuk menghalang-halangi orang untuk yang mau percaya. Dan orang-orang yang di luar Kristus dipakai setan untuk menarik orang-orang yang sudah di dalam supaya keluar lagi. Ya. Nah, satu ketika Israel sedang perang sama Aram. Israel sedang perang sama Aram, dan setiap kali orang Aram, Raja Aram bikin strategi untuk menyerang, untuk menghadang orang Israel, Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan semua strategi Raja Aram kepada Raja Israel waktu itu. Dan akibatnya serangan Raja Aram selalu gagal. Dan hal ini, yang luar biasa, hal ini bukan hanya orang Israel yang tahu, tetapi berita ini sampai ke telinga para pegawai Raja Aram. Raja Aram nggak tahu, dia ngamuk. Saya baca ya, kita baca kisahnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 12. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Kalau saudara jadi Raja Aram, saudara tahu hal seperti ini, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Terus berperang atau berdamai dengan Israel? Tapi kalau kita lihat, iblis, dia memprovokasi Raja Aram supaya dia terus melawan Israel, supaya dia iblis membisikkan supaya dia terus berbuat jahat, dan dia mau mengganggu Elisa. Dia mau mengganggu Elisa, menakut-nakuti Elisa melalui ancamannya. Dan dia bilang apa? Dia bilang, pergi, cari itu yang namanya Elisa, supaya aku bisa menangkap dia. Ya, jadi dia nggak terima Elisa, bahkan Elisanya yang mau ditangkap sekarang, bukan Raja Israelnya. Siapakah Elisa? Elisa adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia muridnya Elia. Dan Elisa, dia membelah laut sama seperti Musa dan Yosua. Elisa, dia dapat 2 kali pengurapannya Elia. Elia melakukan 7 mujizat besar, Elisa melakukan 14 kali mujizat besar. Elisa dipakai secara luar biasa, tapi Raja Aram nggak takut. Dia bilang, pergi, cari Elisa sampai dapat, aku mau tangkap dia. Saat saudara masuk dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, saat itulah musuh kita, si iblis, akan mengirimkan pasukan khusus untuk menyerang saudara, untuk menghadang saudara, untuk menjegal saudara, untuk mengganggu saudara. Jadi jangan heran, ya, supaya apa? Supaya saudara tidak berhasil menyelesaikan rencana Tuhan, supaya saudara gagal di dalam misi saudara. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang selama 18 bulan ini, selama masa pandemi sudah 18 bulan ini, pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Masihkah Engkau mengasihi aku? Kenapa semua masalah ini terjadi sama aku? Kenapa Tuhan tidak jaga bisnisku sehingga merosot? Katanya aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Kenapa sekarang turun? Pernahkah saudara tanya?
Kenapa Tuhan tidak lindungi aku? Kenapa aku kena COVID-19? Ya, kenapa? Ya, pernah ada yang pernah tanya seperti itu sama Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, saya menyarankan saudara untuk tetap percaya, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu adalah sebuah tanda bahwa saudara, keberadaan saudara itu berbahaya buat setan. Saudara orang yang diperhitungkan oleh setan. Dia tidak senang saudara hidup melakukan kehendak Tuhan. Makanya dia perlu kirim pasukan khusus untuk mengganggu saudara. Jadi tetap percaya, tetap ikut Tuhan. Ya, setan merasa perlu untuk mengalihkan perhatian saudara supaya saudara tidak lagi melihat kepada Yesus dan rencananya, tetapi berpaling. Sama seperti Petrus. Waktu Petrus matanya fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika sekelilingnya, fakta di sekelilingnya mengganggu dia mulai mengalihkan perhatiannya dari Yesus kepada angin ribut, kepada badai. Saat itulah dia mulai tenggelam. Jangan pernah berpikir bahwa saudara akan luput dari masalah kalau Tuhan beserta dengan saudara. Ketika murid-murid menyeberang Danau Galilea, di dalamnya perahu ada Yesus, badai tetap datang, angin ribut tetap datang, gelombang tetap datang. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara akan luput dari masalah. Tanda penyertaan Tuhan bukanlah dengan tidak adanya masalah. Bukti penyertaan Tuhan justru nyata ketika badai muncul. Ketika masalah ada, itu justru kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan pakai saya? Bagaimana saya tahu dia punya rencana yang besar dalam hidup saya? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar akan masa depan saya? Saya bisa tahu dari besarnya masalah yang saya hadapi. Kalau saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tapi masalah tetap datang bertubi-tubi, saya tahu ini berarti Tuhan mau pakai saya. Dulu waktu saya masih kerja, saya mempersiapkan keuangan saya mengatur keuangan saya supaya ketika saya full time, saya mengambil pelayanan sepenuh waktu, saya bisa lebih tenang. Jadi saya mulai atur keuangan saya jauh-jauh hari sebelum saya full time. Tetapi begitu saya mengambil keputusan untuk full time saatnya, saat itulah iblis mengganggu. Ya, saatnya iblis mengalihkan perhatian saya. Dengan cara apa? Saya mengatur keuangan saya, uang saya ditilap orang. Bukan hanya sampai di situ, saya juga ditipu dalam bisnis saya. Dan ini sangat mengganggu sekali saya. Dan tujuannya iblis apa? Supaya perhatian saya tidak lagi kepada Tuhan, tapi dia mau mengalihkan perhatian saya supaya saya batal. Ya, kalau saya bisa melalui semuanya ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan justru menjadi semakin nyata ketika ada masalah. Dan melalui masalah itu, Tuhan justru mengajarkan kepada saya bagaimana seharusnya saya mengelola keuangan. Bagaimana saya harus bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Dia tidak mau saya salah lagi. Makanya dikasih pelajaran supaya saya tidak melakukan kesalahan ketika saya menangani tanggung jawab yang lebih besar. Dan saya bersyukur dengan pengalaman kegagalan saya bisa sharing kepada banyak orang supaya orang lain
tidak melakukan kesalahan sama seperti saya. Musuh saudara, si iblis, mengirim pasukan khusus untuk mengganggu kita selama 18 bulan ini karena saudara berbahaya buat posisinya. Saudara berbahaya buat rencananya. Makanya dia pakai segala macam cara untuk menganiaya, mengganggu, menghalangi saudara. Ya. Nah, karena apa? Karena saudara membawa terang, dan terang itu selalu mengganggu kegelapan. Karena kita mengubah kutuk menjadi berkat, karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apa itu? Apa yang Yesus lakukan? Memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mengajar orang banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua yang mengganggu iblis. Saudara adalah problem terbesar bagi iblis kalau saudara lakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Raja Aram bilang, pergi, cari Elisa, tangkap dia. Ya. Dan akhirnya mereka menemukan Elisa di Dotan. Kemudian dia kirim pasukan hanya untuk menangkap Elisa. Dia kirim satu pasukan kereta bersenjata lengkap, kirim ke sana. Saya akan bacakan buat saudara ayatnya. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bisa nggak saudara bayangin? Saudara pagi-pagi bangun, tiba-tiba saudara dikepung sama orang-orang yang membenci saudara dengan kekuatan yang lebih besar dari saudara, dan saudara tidak siap menghadapinya. Apa yang terjadi? Ya, saya rasa tidak berbeda dengan Gehazi. Gehazi ngalami itu dan dia bilang, celaka tuanku, celaka. Apa yang harus kita lakukan? Dia shock. Ya, saya rasa ada banyak di antara saudara yang hari ini sedang mengalami hal yang sama. Saudara bingung, kaget karena melihat masalah yang bertubi-tubi datang, tidak kunjung selesai, tidak tahu kapan selesainya, dan saudara tidak punya ide bagaimana menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Kemarin di sosmed 2 hari yang lalu, saya baca ada direktur sebuah asosiasi di Bandung berusaha bunuh diri di Jalan Wastu Kencana. Untungnya bisa tertolong, tapi ada di rumah sakit. Ada juga yang protes masalah PPKM, nggak tahan sampai pakai bikini di Jakarta. Ada orang yang stres karena PPKM, karena dia tidak tahan lagi. Ya, dan ini adalah masalah yang dihadapi bukan oleh kita saja, tetapi dihadapi oleh seluruh dunia hari-hari ini. Urusan kesehatan, urusan perut, urusan ekonomi, dan urusan politik, semuanya campur aduk jadi satu. Ya, Gehazi lihat masalahnya dan dia bilang, celaka. Apa yang harus aku lakukan? Sekali lagi, Elisa adalah orang yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Dia yang memberitahu Raja Israel apa yang direncanakan oleh Raja Aram. Kapan dan di mana Raja Aram akan menyerang, akan menghadang orang Israel. Tapi pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan saudara, Elisa, dia tahu apa rencana Raja Aram sama orang Raja Israel. Dia tahu semuanya kapan dan di mana. Pertanyaannya, tapi kenapa dia sendiri tidak tahu? Sampai dia diserang sama Raja Aram. Memang jadi pengamat itu lebih gampang. Ya, bisa komentar, bisa mengamati, bisa kasih nasihat. Tapi ketika terjadi pada dirinya sendiri gimana? Ya,
Waktu dia melihat tentara dan kereta, apa yang dikatakan oleh Elisa? Waktu Gehazi bilang, celaka tuanku, apa kata Elisa? Elisa bilang, jangan takut. Apa? Jangan takut. Jawaban yang sangat klise. Semua orang bilang, gampang kalau ngomong jangan takut. Semua orang bisa kalau ngomong jangan takut. Betul nggak? Kamu nggak ngalamin sih. Ini udah 3 bulan nggak bisa bayar uang sekolah anak. Ini cicilan 3 bulan belum dibayar. Motor mau diambil, mobil mau ditarik, rumah mau disita. Kamu nggak ngalamin sih. Ya, seringkali kita bersungut-sungut takut karena merasa orang yang kasih nasihat tidak mengalami. Perhatikan Elisa dan Gehazi, dua-duanya mengalami masalah yang sama persis. Mereka berdua dikepung oleh tentara. Gehazi bilang, celaka tuanku. Elisa bilang apa? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Pertanyaannya, apakah Elisa melihat dengan matanya bahwa ada malaikat yang menyertai dia? Tidak. Elisa tidak melihat, tapi Elisa percaya kepada firman Tuhan. Gehazi sama seperti Thomas, tidak percaya kalau tidak melihat. Makanya Elisa berdoa. Elisa berdoa, ya Tuhan, ayat 17, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Bukalah matanya supaya ia melihat. Kalau saya jadi Gehazi, saya berpikir mungkin, wah setelah berdoa, buka matanya, saya akan buka mata saya, dan saya akan melihat semua masalah hilang. Tentara dan kereta berkuda mati semua. Tentara dan kereta berkuda hilang semuanya. Itu harapan saya. Tapi faktanya tidak. Faktanya tentara dan kereta berkuda masih ada di depan mereka, dan bukan hanya ada di depan mereka. Alkitab berkata mereka turun, mendekati mereka dan turun. Bayangkan bagaimana reaksi Gehazi. Gimana sih ini Elisa? Katanya dia berdoa. Doanya gimana sih? Bukankah dia itu dapat urapan 2 kali? Bukankah dia membelah laut? Bukankah dia melakukan mujizat lebih banyak daripada Elia? Mana buktinya? Mana? Ini sekarang di depan mata. Sudah datang lagi, mendekat lagi. Saya mau beritahu, bukti kehadiran Tuhan, sekali lagi, bukanlah dengan tidak adanya masalah. Bukan. Bukti kehadiran Tuhan, bukti penyertaan, bukan masalah hilang. Bukan. Bukti kehadiran Tuhan adalah Elisa dan Gehazi dikepung musuh dengan kekuatan besar, dan mereka mendekat, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Tetapi mereka tidak bisa menangkap Gehazi dan Elisa. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Saudara berdoa, musuh tetap datang. Saudara berdoa, depresi tetap datang. Ketakutan tetap datang. Saudara hampir tidak bisa bernapas. Saudara sudah angkat tangan. Tiba-tiba ada firman Tuhan yang menopang saudara. Padahal saudara hampir kehilangan pengharapan. Padahal saudara hampir kehilangan akal. Saudara hampir menyerah dan melepaskan semuanya. Saya mau beritahu sama saudara,
ada yang lebih banyak menyertai saudara daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai saudara jauh lebih berkuasa daripada yang mendatangi saudara. Alkitab berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Yang di dalamku lebih besar daripada yang ada di dunia. Bukti Tuhan menyertai saudara justru nyata ketika ada masalah datang. Apa yang harus kita lakukan ketika iblis menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Percaya dan ucapkan firman Tuhan. Percaya dan ucapkan janji Tuhan. Ingat baik-baik, jangan pakai perasaan. Karena perasaan itu berubah-ubah, perasaan itu tidak ada dasarnya, dan perasaan sering menipu kita. Pakai iman dan bukan pakai perasaan. Alkitab berkata orang percaya hidup dengan iman. Ingat pelajaran DK tentang iman? Saya mau bacakan ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ya, percaya apa yang firman Tuhan katakan lebih dari apa yang perasaan kita katakan. Sekali lagi, ingat baik-baik, jangan pakai perasaan dalam masalah ini. Perasaan kita sering menipu kita. Elisa tidak perlu melihat, dia percaya kepada Tuhan. Gehazi, dia perlu melihat baru percaya. Jika saudara menghadapi masalah yang besar, percayalah Tuhan akan kirim pasukan yang besar. Yang lebih besar. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikan bahwa dia Tuhan yang maha besar. Masalahnya banyak orang, bukan dia berbahaya buat iblis. Iblis yang berbahaya buat dia. Sehingga dia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ke gereja, tapi pulang tetap takut dan tetap khawatir. Bahkan takut ke gereja. Ya, jadi kita harus membahayakan iblis, bukan iblis membahayakan kita. Dan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita bisa berkata, haleluya, aku punya Allah yang maha besar. Aku punya Allah yang maha kuasa. Aku punya Allah yang setia, yang menyertai aku. Dan tidak pernah sekalipun meninggalkan aku. Saudara, orang itu baru bisa betul-betul dengan segenap hatinya mengucap syukur, memuji Tuhan dengan segenap hati. Bukan kalau nggak ada masalah. Betul, saya mengalami. Orang bisa betul-betul mengucap syukur, memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Ketika masalah yang begitu besar, yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang bisa menolong, manusia tidak bisa menolong lagi, dan saat itu Tuhan meluputkan kita. Saat itu ucapan syukur, pujian kepada Tuhan itu keluar dengan luar biasa tanpa disuruh. Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi bukti penyertaan Tuhan itu justru nyata ketika kita menghadapi masalah. Tuhan pasti meluputkan kita. Besok pagi, ketika saudara bangun, buka mata saudara. Apa yang saudara akan hadapi? Masalah yang besar. Masalah yang sama. Tapi, apa yang ada dalam diri saudara? Penyertaan Tuhan. Roh Tuhan. Kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, itu yang ada dalam hati saudara. Ya, dan itu yang akan membuat kita tenang. Semakin besar masalah, semakin orang berharap kepada Tuhan. Semakin besar masalah, semakin orang berserah kepada Tuhan. Dan semakin orang berserah kepada Tuhan, semakin besar kesempatan buat Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya
dalam kehidupan kita. Biasanya orang kalau masih bisa utang sana, utang sini, ya dia sulit sekali mengandalkan Tuhan. Utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini, ya. Tapi begitu semua tidak ada, pintu tertutup semua, tidak ada yang mau kasih pinjam lagi, baru orang berharap kepada Tuhan. Iblis telah melakukan segala sesuatu upaya untuk bisa menelan saudara. Saudara adalah targetnya iblis. Dia akan membidik saudara tepat di bagian saudara lemah. Saudara lemah dalam hal apa? Saudara lemah dalam hal wanita, dia akan serang saudara dalam hal wanita. Saudara lemah dalam hal keuangan, saudara akan diserang dalam hal keuangan. Saudara lemah dalam hal apa? Karakter, saudara akan diserang dalam hal karakter. Saudara lemah dalam hal apa? Sakit hati, dendam, benci, saudara akan diserang dalam hal yang sama, di mana saudara akan lemah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika dia menyerang saudara? Sekali lagi, ingat baik-baik, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Alkitab berkata, kuasanya jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bilang dalam nama Yesus, aku lebih dari pemenang. Mulut kita ini membuka kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan muncul dari mulut kita. Ya, katakan firman Tuhan. Saatnya kita berhenti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan betapa besarnya masalahku. Saatnya kita berkata kepada masalah kita, aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang lebih berkuasa. Dia lebih daripada semua masalahku. Dia lebih hebat. Ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kesimpulannya. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berbahaya buat iblis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak cukup tahu kehendak Tuhan. Kita harus masuk, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kedua, kita harus mengalami perubahan. Ibadah itu tujuannya supaya pikiran kita mengalami perubahan. Baca Alkitab tujuannya supaya pikiran kita berubah, karakter kita berubah, sifat-sifat kita berubah, cara pandang kita berubah. Kita harus mengalami perubahan. Dan yang ketiga, kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lakukan, kita tidak perlu takut kepada iblis. Dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Saatnya kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, menginjak kepala ular dan kalajengking. Saatnya kita memberitakan kabar baik kepada dunia. Saudara, orang yang berbahaya buat kerajaan kegelapan. Saudara, orang yang berbahaya buat iblis. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Nova. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar sebagian pengumuman. Untuk kegiatan kelas DK, HB, dan Crown itu berjalan seperti biasa. Demikian juga untuk doa, besok ada doa Shine, dan ada doa VMM tiap pagi secara online. Untuk acara VMM dan Shine ini akan digabungkan pada hari Rabu di tanggal 18 Agustus jam 7 malam. Ini akan on time, jadi diharapkan Bapak Ibu mengingat tanggalnya, mencatat tanggalnya, dan ingat untuk bergabung. Kemudian untuk minggu depan, apabila kita sudah bisa ibadah secara onsite, akan dihubungi lewat WA. Belum jam 11? Belum.
Kemudian yang terakhir, ini setelah doa berkat, nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa saling menyapa, bisa saling berkenalan, karena ada juga yang join, ini dari MDC Bandung, ada dari MDC Surabaya, MDC Prabu Muli. Nah, nanti setelah doa berkat, kita bisa saling sapa, on kamera semuanya. Ya, itu aja Bapak, Ibu, Saudara, kita mau akhiri ibadah kita minta Pak Andrew untuk menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Sebentar lagi kami mau melakukan semua aktivitas kami kembali. Penuhi kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menggenapi rencana-Mu. Bapak, Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang Maha Baik, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dari Roh Kudus yang mengurapi kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya, dari sekarang sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nova, bisa dibuat itu supaya bisa kelihatan semua, apa namanya? View-nya. Coba pindahin aku jadi host biar aku view galeri. Oh, iya. View galeri. Foto sama-sama di onin. Halo. Halo. Ya Pak. Nggak bisa ya? Kamu sudah host? Ya Pak. Keril. Kakak nongol. Sampai jam 9 tadi kayak lebih cepat. Kameranya di onin, teman-teman, kita mau foto Pak Hanafi. Mana si? Tunggu bentar. Cak Ahong. Aku salah pilihin aku salah pilih Cak Ahong jadi host. Nah, kok aku jadi host? Nah, salah pencet. Jadi aku tak mana? Cak Ahong klik partisipan, ya klik partisipan. Nanti keluar, terus Cak Ahong pencet aku, jadikan aku host. Pencet aku. Tunggulah, aku belajar dulu bentar ya. Salah pencet aku. Masih banyak yang belajar juga. Han, happy birthday Han. Wish you all the best. Anda tuh. Tunggu ya. Pencet aku, namaku, lalu pencet ada more, jadikan aku host. Ya, pencet namaku, jadikan aku make a host. Bentar ya, cari Pak Endo dulu. Mana Pak Endo? Bisa? Nama Pak Endo kok nggak ada? Yesaya. Bentar ya. Yesaya. Jadi klik, terus make host. Ayo. Ya, oke. Sip. Ya, aku sudah host ya. Oke, kalau aku sudah host, aku bisa buka semuanya ya. Oper aja ke Nova. Bentar, cari namanya Nova dulu. Nova. Nova, kamu sudah jadi host. Oke. Bentar ya. Bapak Ibu bisa buka on kameranya semua nggak? Biar kita mau foto dulu. Hitung, Nov. Ya, bentar ya. Gaya semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Bentar. Ada 2 halaman kan? Iya, ada 2 halaman, makanya sekali lagi, bentar. Recordnya belum mati loh. Oh iya. Recordnya matiin.